takut untuk mengenali ruang imaji kami. Kawan dunia muram, disclaimer yang perlu kami sampaikan. Ini bukan uka-uka, uji nyali, atau sejenis eksploitasi terhadap bentuk dan rupa makhluk astral, melainkan upaya melakukan eksplorasi seni rupa bersama sastra. Berangkat dari teks yang segera akan dibacakan, Gilang sebagai perupa akan menangkap dan menyerap energi yang melatar belakangi, yang menjadi historis dari proses penciptaan teks puisi itu. Namun, yang perlu kami garis bawahi, visualisasi yang akan tampil nanti tidak akan pernah dibentuk, diwujudkan sebagaimana rupa aslinya. Gilang akan memperhalus, akan membuat gambaran-gambaran hasil tangkapannya sedemikian rupa, bahkan bisa jadi berbeda dengan bentuk asli itu. Kenapa? Dasarnya adalah ini dilakukan atas perkawanan kami dengan mereka yang berada di dunia lain. Dan sebagaimana lazimnya perkawanan, ada pemahaman, ada penghargaan, dan bisa menjaga satu sama lain. Itulah yang menjadi dasar kenapa kami tidak akan menampilkan bentuk sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan perupa yang lain terhadap fenomena bentuk dan rupa makhluk astral. Di tangan saya sudah ada puisi karya Sutarji Kalzumbahri berjudul Niau. Sementara saya membacakan, Gilang akan menafsir, menangkap energi apa yang terkandung di dalam teks sejak proses penciptaan sampai terakhir dibacakan. Suatu gang panjang menuju lumpur dan terang tubuhku mengapa panjang.
Seekor kucing menjinjit tikus yang menggelepar tengkuknya. Seorang perempuan dan seorang lelaki bergigitan. Yang mana kucing, yang mana tikusnya? Gang yang panjang. Cobalah tentukan. Aku kenal Afrika. Aku kenal Eropa. Aku tahu benua. Aku kenal jam. Aku tahu jentera. Aku kenal terbang. Tapi bila dua manusia saling gigitan, menanamkan gigi-gigi sepi mereka, aku ragu menetapkan yang mana suka, yang mana luka, yang mana hampa, yang mana makna, yang mana orang, yang mana kera, yang mana dosa, yang mana surga. Secara natural, kawan dunia muram, Gilang menyerap energi tanpa ada rekayasa. Mengalir dengan tingkat problem yang saya pikir cukup rumit. Karena Gilang harus melakukan reka ulang terhadap bentuk wadag yang dilihatnya, yang dipahaminya, yang dirasakannya menjadi bentuk lain yang barangkali saja menjadi lebih manis. Bisa sambil ngobrol. Ya. Ya. Jika ada yang berpikir karena alasan tadi tidak memvisualisasikan sebagaimana bentuk aslinya, kemudian menduga bahwa ini adalah prank, karena saya yakin banyak kawan yang bisa melukis dengan kemampuan yang jauh lebih baik dan bisa mereka-reka bentuk sebagaimana yang dikehendaki. Jawabannya adalah kembali ke awal kesepakatan, karena kami menyepakati perkawanan. Itu yang harus kami jaga, itu yang harus kami hormati. Karena kami juga tidak memilih untuk memvisualisasikan bentuk rupa asli sebagaimana kawan-kawan lain lakukan. Kok jadi serem ya? Nah, Gilang sendiri sudah mengatakan serem.
ada kawan-kawan bisa bisa melihat cukup jelas. Bisa. Ada ya. Dari Puisi Ngiau karya Sutarji tergambar visualisasi awal ya. Ini visualisasi awal ya. Seperti ini. Dan jika misalnya ada yang berpikir bahwa boleh jadi ada pengaruh dari lingkungan, dari sekitar ruangan ini, sekitar tempat ini misalnya, gitu. Kami percaya bahwa kawan-kawan yang memberikan support malam ini gitu, bisa menjaga batas, bisa menjaga ruang agar apa yang menjadi tujuan dan maksud kami bisa tercapai tanpa harus diselipi oleh keisengan-keisengan atau motivasi eksistensi. Ini sudah selesai belum? Belum. Terlalu ini kuat nih. Terlalu kuat. Iya. Bisa dijelaskan gimana, Gilang? Niatnya itu kan dari teks yang ditangkap itu beberapa hal sudah tersimbolkan. Cuman ketika menggambar secara spontan diiringin teks malah jadi begini. Nah, ya memang kita juga kan Pertama sebenarnya kali ini. ada ya, tidak, ya inilah naturalnya gitu loh. Kita tidak sedang melakukan rekayasa bentuk berdasarkan rencana kita gitu loh. Enggak, ini berlangsung apa adanya gitu loh. Paling mungkin nanti ada pertanyaan soal apakah antara teks ini dengan yang kemudian tervisualisasikan memiliki relevansi tidak gitu kan, relate atau tidak gitu kan. Paling itu ya, barangkali bisa dijelaskan oleh Gilang apa yang kemudian tercipta seperti ini itu. Karena poin utama dari konteks tersebut adalah bagaimana dua insan atau dua manusia ya, dua karakter genre yang seperti keluar dari kardus. Kardus itu tempatnya ruang lingkup di mana begitu dia keluar kan seperti simbol mainan. Karena ngeliat beberapa kata yang mengatakan 2 ekor kucing, beberapa hal yang penegasan apalagi yang menggigit. Sebenarnya niatnya utama itu membuat sebuah badut hal yang lucu, tidak memvisualkan hal-hal yang terjadi secara real di teks. Cuman karena berhubung menggunakan koasnya mengalir, jadi seperti ini. Iya, nggak apa-apa. Iya sih. Ya ini bentuk yang saya pikir sejak kita membuka pembicaraan juga tidak ada bayangan apapun gitu. Maksudnya kita tidak merencanakan akan membuat seperti apa. Kita hanya mencoba untuk menangkap dan mengelola energi yang muncul dari teks ini kan.